والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak-bapak Ibu semua yang saya hormati, tidak mungkin saya sebutkan namanya satu. Kami izin di sini untuk menyampaikan beberapa hal yang memang seharusnya kita sudah bicarakan ya, dan itu tentang kondisi sekarang yang ada di Palestina dan juga tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk membela tanah Palestina. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita tonton terlebih dahulu video dari Adara yang akan diputar oleh Bapak. Ayo Pak, cepetan Pak. Musiknya Pak. Ibu-ibu bapak-bapak pasti sudah tahu seberapa kasarnya Zionis itu, seberapa buruknya perangai mereka saat mereka membom Gaza dan mereka menyerang orang-orang yang ada di tepi barat. Mereka mengatakan tanah Palestina ini bukan milik orang-orang Arab, tanah Palestina ini bukan milik orang Palestina, tetapi tanah Palestina ini milik orang-orang Yahudi. Mereka bilang seperti itu. Yang mana orang-orang Palestina sudah hidup selama bertahun-tahun di sana, maka tidak mungkin itu adalah tanah mereka. Dan di sini kami dari Adara izin untuk memperkenalkan kami Adara dari Internasional adalah lembaga kemanusiaan yang berfokus kepada pemberdayaan dan bantuan kepada ibu-ibu, kepada wanita dan anak-anak.
baik di dalam negeri, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang berfokus pada Palestina juga. Ada yang sudah memberikan banyak kontribusi kepada rakyat Gaza, seperti tadi video yang kita tonton. Itu ada ambulan, yang dimana di situ ambulan yang disediakan oleh Adara kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan sedikit informasi, updatean terakhir tentang korban-korban di Palestina. Sesuai data yang terverifikasi, sudah ada sekitar 10.812 orang syahid, yang dimana 4.400 diantaranya adalah anak-anak dan 2.900 diantaranya adalah para wanita. 26.905 orang terluka, 6.000 diantaranya anak-anak dan 8.000 diantaranya perempuan. Lalu 260.500 rumah dihancurkan, 40.000 sudah hancur lebur, hancur secara total, dan sekitar 220.500 itu hancur sebagian. 2.660 orang hilang, dinyatakan hilang, dan 1.600.000 orang mengungsi ke tempat lain, mengungsi pergi dari rumahnya sendiri. Dan juga ada banyak kondisi-kondisi yang kita tidak bisa sebutkan seberapa banyaknya semuanya satu persatu. Akan tetapi ada beberapa hal yang kita bisa sampaikan, seperti 97% air di Gaza itu tidak layak minum, sudah teracuni. Lalu 80% tempat di Gaza itu sudah mati total, tidak beroperasi karena tidak ada listrik. Bahkan rumah sakit pun banyak yang sudah tidak beroperasi karena kehabisan bahan bakar. Oke, mungkin itu saja untuk updatean kondisi Gaza saat ini. Dan sekarang mari kita berkenalan dengan beliau. Mungkin langsung saya mungkin Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul mu'minun al-kiram, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ربما كلنا رأينا وشاهدنا في الفيديوز، في السوشيال ميديا، في الأخبار، في وسائل الإعلام، رأينا ما يحدث هناك في فلسطين، في غزة تحديدا، من قتل ودمار، قصف للبيوت والناس ينامون فيها، قصف بالمساجد، قصف للشوارع، بل قصف للمستشفيات. ونحن نتكلم الآن ما زال اليهود لعنة الله عليهم يقصفون آخر 4 مستشفيات في غزة: مستشفى الشفاء، مستشفى الإنجليزي، ومستشفى العودة، ويحاصرون مستشفى الرئيسي لعلاج السرطان الآن في هذه الأثناء. Tadi beliau ini ya, mempersilahkan saya untuk memperkenalkan beliau. Beliau bernama Muhammad Faiz Hussein Al-Hud. Beliau lahir di Gaza, di pusat kota Gaza, Palestina, dan sekarang beliau sedang melanjutkan pendidikan S3-nya di Malaysia. Jadi pendidikannya itu tentang Al-Quran dan Hadis, dan juga beliau berfokus pada politik juga. Di mana di sini beliau sudah hafal Quran dari umur belasan tahun. Dan memang kita sudah tahu ya bagaimana kualitas orang-orang Gaza ya, seperti beliau. Makanya Gaza itu tidak pernah mundur di saat berjuang. Gaza itu tidak pernah hancur walaupun tekanan yang sangat besar dari pasukan Zionis, tapi mereka tetap berjuang membela tanah air mereka karena memang kualitasnya itu tinggi-tinggi ya, seperti beliau ini. Tadi beliau menyampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita sudah melihat banyak ya video-video yang di sosial media, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, semua sosial media itu sedang berkutat pada problematika yang ada di Palestina. Problematika yang dimana di sini pasukan Zionis Israel membantai dan menjajah tanah Palestina. Dan juga tadi beliau mengatakan ada banyak sekali tempat-tempat yang dibom. Rumah itu
dibom saat orang-orang di dalamnya sedang tertidur. Rumah-rumah yang tadi saya sudah sebutkan angkanya itu dibom, diluluh-lantakkan semua oleh pasukan-pasukan Zionis. Bukan hanya rumah-rumah yang mereka hancurkan, rumah sakit pun mereka hancurkan sekarang. Tadi beberapa beliau sampaikan rumah sakit Al-Auda. Lalu sekarang hari ini itu sedang ada pengeboman rumah sakit Al-Antisi namanya. Sampai sekarang masih berlangsung. Yang dimana dikepung oleh beberapa planter di situ, mereka dibujani oleh guru. وطبعا أنا تركت الهاتف في الأسفل بشكل متعمد حتى لا أتابع الأخبار وأنا أجلس هنا، يعني ربما لا يجب، ولكن ربما الإنسان بكلام لا يتحكم بنفسه وبأفعاله بسبب عواطفه. فالأوضاع صعبة جدا جدا الآن، خصوصا وصل هؤلاء اليهود حاصروا الآن مستشفى الرئيسي ويحاولون أن يحاصروا مستشفى الشفاء الطبي حتى أمنيتهم أن ينهوا الصحة في كل غزة. Dan tadi barusan beliau sengaja meletakkan HP-nya di bawah dulu. Kenapa? Agar beliau tidak melihat dan tidak membaca berita-berita update yang ada di sana. Kenapa? Karena beliau sedang capek secara emosi. Beliau lelah secara emosi. Setiap hari, bayangkan, setiap hari beliau mendapatkan kabar orang-orang Gaza itu dibunuh, orang-orang Gaza dibantai. Bahkan beberapa pekan yang lalu, beberapa keluarga beliau itu ada yang syahid dibunuh oleh orang-orang Israel. Dan di mana beliau, ini di luar pembahasan beliau tadi, beliau memberikan video kepada saya. Komplek perumahan beliau itu menjadi titik tengah baku hantam, baku tembak antara pasukan Zionis dengan pasukan Komunitas Islam. Juga hari ini yang tadi beliau sampaikan, Mustashfa Al-Antisi atau rumah sakit Al-Antisi dan juga rumah sakit Ashifa, yang dimana salah satu rumah sakit Gaza itu sedang dikepung dan sedang dibombardir habis-habisan. Dan tujuan akhir mereka, tujuan akhir pasukan Zionis ini adalah untuk membunuh sehat, untuk menyelesaikan, untuk menghabiskan orang-orang sehat yang ada di Gaza. Tidak boleh lagi ada orang-orang sehat di Gaza, maka semua orang itu ditargetkan untuk dibunuh oleh pasukan Zionis. طيب بعد 34 يوم من قصف غزة وقتل الناس فيها 11,000 شهيد، أكثر من نصفهم من الأطفال. ربما يسأل أحدنا ما هو السبب؟ لماذا يحدث هذا في غزة؟ لماذا طول الشهداء في غزة؟ لماذا ليس هناك أحد من العرب؟ لماذا يكون القتل لدولة أخرى من العرب؟ ما هو السبب؟ Dari beberapa hari ini, dari awal agresi sampai sekarang, sudah terbunuh sekitar 11 orang, seperti data yang tadi kami sampaikan, di mana sebenarnya itu adalah anak-anak dan perempuan. Lalu muncul pertanyaan, kenapa selalu orang-orang Gaza yang terbunuh? Kenapa selalu orang-orang Palestina yang terbunuh? Tidak pernah terdengar orang yang terbunuh itu adalah orang Arab dari negara lain. Tidak pernah terdengar yang terbunuh itu adalah orang Arab dari Mesir misalnya, dari Yordania misalnya. Kenapa seperti itu? أنا سأتكلم باختصار شديد. لو قلنا أن هنا مسجد، مثلا مسجد الاستقلال في إندونيسيا، جاء أحد الملحدين أو أحد الكافرين، أحد النصارى، قال هذا المسجد ليس للمسلمين وسنهدمه ونبني مكانه معبدا للملحدين مثلا. هل يقبل إنسان عاقل، إنسان مسلم يقبل بهذا؟ Sekarang ada pertanyaan beliau pada ibu-ibu bapak-bapak semua. Sekarang kita tahu Masjid Istiqlal ya, ibu-ibu bapak di Jakarta, ada juga Masjid Istiqlal di Gaza ya. Tapi kita sedang berbicara Masjid Istiqlal di Jakarta. Apabila suatu hari kita sedang sholat di Masjid Istiqlal, lalu tiba-tiba ada orang asing, orang luar Jakarta itu masuk ke dalam Masjid Istiqlal, lalu dia berkata, Masjid Istiqlal ini bukan milik kalian, wahai umat muslim. Masjid Istiqlal ini milik umat lain, katakanlah mungkin orang ateis atau mungkin orang
kafir, yang dimana di situ dia ingin menghancurkan Masjid Istiqlal dan dibangun dengan peribadatan umat lain. Apakah kita akan terima? وهذا الذي يحدث كيف بمصر النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي اليهود لعنة الله عليهم يحاولون أن يدنسوا بيت المقدس مصر النبي عليه الصلاة والسلام يضربون النساء والرجال والأطفال يقتحمون المسجد الأقصى ويحاولون أن يهدموا المسجد الأقصى فهل يقبل المسلمين في فلسطين بأن يتنازلوا عن مصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ Kalau kita saja tidak terima dengan Masjid Istiqlal dihancurkan, maka apalagi dengan Masjid Al-Aqsa, yang dimana itu adalah masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat Isra'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak akan diam orang-orang Palestina di sana, tidak akan diam umat Muslim yang ada di sana. Maka saat rakyat Palestina itu diserang, mereka menyerang balik, mereka melawan balik, walaupun hanya dengan senjata yang seadanya, perlengkapan yang seadanya, mereka menyerang balik. Tidak, mereka tidak akan menerima Masjid Al-Aqsa itu dihancurkan dan diambil alih oleh orang-orang Zionis yang mengatakan bahwasanya Masjid Al-Aqsa ini harus dihancurkan dan harus dibangunkan tempat peribadatan mereka.